Kembali lagi bersama saya Prawito Hudoro di channel prawito.com. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana menyimpan blog post kita ke dalam MongoDB. Pada materi sebelumnya kita sudah membuat models di dalam folder models. Ini adalah untuk model kita yang akan kita simpan di dalam MongoDB. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menyimpan create blog post ini yang tadinya hanya dummy saja, di mana kita menerima request, namun kita berikan respon dummy, yang mana responnya selalu sama. Nah, sekarang kita akan melakukan proses penyimpanan dari create blog post ini ke dalam MongoDB. Nah, caranya adalah di sini kita akan panggil model kita. Nah, model kita yang dibuat dari blog post model ini. Saya akan berikan nama blog post juga untuk modelnya, require, models, dan juga blog. Oke, nah, selanjutnya kita akan masuk ke wilayah sini. Setelah kita cek bahwa yang kita kirimkan tidak ada error, di sini kita akan buat sebuah variabel mungkin untuk post, yaitu untuk posting maksudnya, atau mungkin kita buat posting, di mana posting ini akan kita panggil dari model blog post yang kita buat di folder model tadi, yang ini. Oke, kemudian kita akan masukkan apa saja yang akan kita kirimkan untuk model ini. Yang pastinya kita akan mengirimkan sebuah objek, di mana kita akan mengirimkan title pastinya. Kemudian title ini berasal dari request body title. Nah, kita buat berarti di sini title. Kemudian di sini kita akan memerlukan juga body yang didapatkan dari request body. Kemudian yang terakhir di model ini yang wajib ada adalah author. Nah, di sini wajib ada author-nya. Untuk sementara waktu, author ini kita buat secara statik. Mungkin kita berikan nama Prawito Hudoro. Mungkin berikan UID juga seperti ini. Untuk sementara waktu kita buat statik dulu karena kita belum membuat proses register dan juga login. Sehingga author ini kita buat statik. Oke, setelah kita buat postingan ini, selanjutnya tinggal kita buat posting.save. Artinya, variabel posting dari model ini akan kita simpan. Nah, simpan ini akan menyimpan ke dalam database. Nah, di sini kita bisa ngecek apakah proses penyimpannya berhasil atau gagal. Kita tinggal buat saja di sini, then, dan juga catch. Seperti biasa, kita rapikan dulu. Nah, then di sini berarti prosesnya berhasil, berarti memiliki result. Kita buat function. Nah, kalau berhasil ngapain? Kalau berhasil, kita akan pindahkan proses responsnya ke sini. Nah, create blog post success. Kemudian, nah, datanya di sini sekarang tidak perlu lagi kita buat manual seperti ini. Kita langsung saja pakai result. Nah, seperti ini. Sehingga nanti hasil dari promise yang dibuat proses penyimpan ke dalam database akan kita simpan ke dalam data di sini. Oke. Kemudian kalau error gimana? Kalau error, kita akan sementara kita konsol dulu ya errornya apa. Nanti kalau sudah tahu errornya apa, kita akan buat error message-nya. Baik, sudah selesai semua, kita simpan. Kita cek, pastikan servernya berjalan. Oke, di sini ada sedikit error di mana di sini ada terjadi kesamaan variabel ya, sama-sama result. Ini perlu kita ganti atau kita rubah saja di sini. Kita pindahkan responnya karena pendek, kita ganti di sini. Oke, kita pindahkan objeknya di sini. Oke, jadi responnya mengirimkan objek, message, dan juga data ya. Sebelumnya kita buat variabel khusus karena memang responnya cukup panjang. Jadi kita buat variabel khusus. Sekarang karena pendek, cukup kita buat seperti ini. Oke, kita simpan. Oke, sudah oke dan akan kita coba kirimkan post data ini dengan menggunakan Postman. Nah, di dalam Postman ini, sekarang kita sudah buatkan collection-nya. Nah, di sini di Merge API, kita sudah membuat register dan juga create blog post, di mana sebelumnya kita sudah membuat error handling atau validation kalau data yang dikirimkan tidak sesuai dengan keperluan backend. Nah, kita coba send dengan datanya cuma 2.
akan munculkan error dengan status 400, yaitu bad request, inputnya salah, tidak sesuai, kemudian kita ganti. Nah, ini saya akan membuat sampel data yang dikirimkan, di mana title-nya lebih dari 5, body-nya juga lebih dari 5. Kita akan send. Nah, di sini kita mendapatkan status sukses atau created dengan status 201, message-nya create blog post success. Dan kita mendapatkan respon, ID-nya ini, kemudian title-nya ini yang kita kirimkan, body-nya ini yang kita kirimkan, dan author-nya untuk sementara waktu kita buat static, yaitu mengirimkan UID dan juga name. Nah, kalau kita lihat, kita mendapatkan tambahan respons, yaitu created add sama updated add. Nah, ini di-generate secara otomatis dari Mongoose kita. Termasuk juga ID-nya juga di-generate. Nah, itu dibuat di dalam models yang sebelumnya kita pelajari, di mana setelah kita menambahkan timestamps, maka created add sama updated add-nya akan secara otomatis dibuatkan. Kalau ID memang secara default dibuatkan dengan standar penulisan _ID, seperti ini. Baik, kita akan cek di dalam MongoDB Atlas kita. Nah, kalau kita lihat di sini, kita cek di dalam collection. Nah, di sini kalau kita lihat, database kita sudah masuk di blog post ini, namun database name-nya itu dibuat dengan nama yang tidak bagus. Nah, ini terjadi karena ada satu step yang kita lewatin. Kalau kita kembali ke dalam index.js kita, nah, di sini kita melewatkan untuk mengganti database name-nya. Nah, ini harusnya kita ganti dulu menjadi database name yang kita inginkan. Contoh, kita akan menyimpan dalam database bernama blog. Nah, jadi kita akan menyimpan di dalam database blog. Oke, kita akan ulang ya. Kita simpan. Ini kita remove dulu. Oke, ini kita kosongkan ya untuk saat ini. Kita akan hit lagi di Postman. Kita send. Nah, prosesnya juga berhasil, sama saja. Kemudian kita cek di dalam collection, kita refresh. Nah, sekarang kita menyimpan di dalam database blog di sini. Nah, kalau kita lihat di dalam database blog ini, kita memiliki satu collection bernama blog post. Nah, barulah tersimpan di dalam database blog, kita memiliki blog post. Di dalam blog post ini, kita mempunyai title, body, dan juga author yang kita kirimkan tadi. Secara otomatis, ID dan juga created add, updated add juga telah dibuatkan. Nah, dengan demikian, proses penyimpanan dengan metode post telah berhasil kita simpan ke dalam database di MongoDB kita. Selanjutnya, kalian bisa menambahkan postingan-postingan baru untuk memperbanyak postingan di dalam MongoDB ini. Demikian penjelasan tentang menyimpan data ke dalam database di MongoDB. Semoga bermanfaat.